kita mulai aja Bapak Ibu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai sesi 2, yaitu bagaimana meng-create sebuah project pembelajaran berbasis virtual reality. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa virtual reality ini sebuah teknologi yang sebagai landasan atau dasar dari pengembangan metaverse. Tadi pagi sudah dijelaskan terkait pemanfaatan metaverse di dalam kewirausahaan. Nah, di sesi ini kita akan mencoba mengkreasi dunia virtual reality 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Milea Lab Creator, yaitu sebuah aplikasi karya anak bangsa yang mempermudah Bapak Ibu dalam membuat konten-konten berbasis virtual reality tanpa coding dan tanpa membuat project dari awal. Kalau Bapak Ibu membuat project dari awal, misalnya dengan Blender, dengan 3D Studio Max, SketchUp, dan aplikasi 3D lainnya tentu akan menyita waktu cukup lama. Dan itu diperlukan kemampuan khusus. Di aplikasi ini banyak tools-tools yang bisa membantu Bapak Ibu membuat project pembelajaran berbasis VR dengan cepat. Nah, tentunya Bapak Ibu tadi sudah menginstal sebelum kita mulai, dan pastikan bahwa aplikasinya sudah terinstall dan Bapak Ibu sudah login dan emailnya sudah terregistrasi. Untuk melihat apakah Bapak Ibu emailnya sudah terregistrasi, di sini ada bagian interaksi. Nah, di bagian interaksi ini sudah tidak dikunci. Kalau Bapak Ibu belum login atau login dengan email yang belum didaftarkan, tentunya interaksi ini dikunci, ada gambar gembok. Dan gambar-gambar ini sangat berfungsi ketika kita nanti mendevelop aplikasi pembelajaran berbasis VR nanti. Ada beberapa interaksi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini ada standpoint. Ini menunjukkan di mana nanti player harus berhenti. Pada saat berhenti nanti apa yang dilihat, apakah nanti kita memberikan informasi atau materi. Kemudian di sebelahnya ini adalah pop info. Pop info ini berisi informasi-informasi atau instruksi atau petunjuk, juga suara dan kuis kita masukkan dari pop info ini. Ini biasanya kita letakkan berdekatan dengan standpoint, dengan tempat player berdiri. Kalau nanti terlalu jauh tidak akan terlihat. Kemudian di sini ada konten YouTube 360 yang ketika Bapak Ibu nanti masukkan link YouTube 360, maka aplikasi akan full untuk melihat konten YouTube 360 dan aplikasi Milea Lab Viewer-nya akan hilang. Berbeda dengan yang satunya ini, YouTube video. Jadi video dari YouTube yang diinsert ke dalam aplikasi Milea Lab Virtual Reality. Ini basisnya adalah link, jadi sehingga harus online. Kemudian di bawah ini juga ada YouTube 360 dan unggah video. Ini bedanya dengan atas adalah yang bawah ini diunggah sehingga siswa bisa mengakses secara offline. Di sini ada portal, yaitu ini menunjukkan perpindahan dari skenario satu ke skenario yang lain. Skenario secara mudah kita ibaratkan dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Kemudian ini gambar custom yang gambarnya bisa kita ambil dari luar, dan gambarnya dalam satu tempelan gambar bisa lebih dari satu, dan kita juga bisa isi penjelasan suara dari gambar. Ini di bagian interaksi Bapak Ibu ya. Di sebelah interaksi ini nanti Bapak Ibu akan melihat apa yang disebut dengan BGM. BGM ini background musik. Musik ini akan tampil sepanjangan runtutan cerita yang kita bangun nanti. Ada bermacam-macam background musik nanti, tentunya Bapak Ibu nanti bisa dengarkan dulu kira-kira sesuai tidak ini mengiringi permainan yang ada kita skenariokan. BGM, background musik. Ya. Sky. Ya, skala ini adalah langit, batas area pandang kita. Ya. Batas area pandang kita.
Secara default langitnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Secara default. Jadi ruang hampa. Langit yang standar. Ya, bumi yang agak hitam abu-abu ini ibaratnya bumi, kemudian ini playernya, dan ini langitnya yang standar seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan batasan pandang, apakah langit lepas seperti ini, apakah langit yang ditutupi hutan seperti ini, langit yang ditutupi hutan, apakah langit yang berada di area parkiran seperti ini. Ya, ini masih ini parkiran seperti ini. Ini langit yang ada di parkiran. Playernya ada di sini ya. Dia ada batas pandangnya, tidak ruang hampa yang kosong tadi ya, atau mau di hutan. Ini sky ya. Bapak Ibu nanti bisa memilih. Kemudian yang paling banyak nanti kita gunakan adalah 3D asset. Aset-aset 3 dimensi yang Bapak Ibu nanti tinggal pasangkan dengan elemen-elemen yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya 3D asset yang pernah dibuat dengan Blender, bisa nanti di submission ke sini untuk bisa ditambahkan di sini, atau Bapak Ibu minta request juga bisa. Ini 3D asset ini ada beberapa macam Bapak Ibu ya. Ada 3D asset yang berbentuk lingkungan. Ada 3D asset dalam bentuk struktur, ya. Ada 3D asset dalam bentuk statis dan animasi. Kita coba lihat. Kalau 3D asset dalam bentuk lingkungan berarti kita men-setting lingkungannya ini banyak sekali yang Bapak Ibu pilih. Ada di sini dalam daftar, ada di Bukit Safa, ada Ka'bah, ada sebuah kelenteng, TK Al-Madinah, ya. Macam-macam ya. Misalnya nanti mau dibuat lingkungan SMK TI Erlangga ya sangat bisa sekali dananya ya. Tentunya kalau yang custom itu harus request ke pengembangnya ya di tim Melia Lab Jakarta. Kemudian di sini ada struktur. Struktur ini elemen-elemen yang Bapak Ibu tambahkan ke dalam lingkungan. Kalau di lingkungan kita bisa masuk ke dalamnya. Kita bawa player masuk ke dalam lingkungan. Apakah itu lingkungannya itu terbuka atau tertutup, seperti ruang kelas, museum, itu kan tertutup, atau gedung-gedung tertentu. Nah, tapi kalau struktur ini benda-benda yang menjadi pelengkap dari lingkungan itu. Bisa pagar, bisa gapura, bisa banner, dan macam-macam ya, meja, dan seterusnya. Di sini juga tersedia gambar-gambar statis yang bisa kita gunakan untuk tambahan elemen, untuk memperkaya konten, untuk memperjelas materi. Tetapi nanti Bapak Ibu, gambar-gambar elemen-elemen yang tidak mendukung materi itu sebaiknya jangan terlalu banyak, agar tidak membebani memori ketika loading. Kecuali gambar itu adalah mendukung keberadaan materi. Begitu juga animasi. Ini juga banyak sekali animasi-animasi bergerak, simulasi orang sedang berinteraksi, kemudian animasi tentang bagaimana uraian daripada struktur apa itu namanya virus tubuh manusia. Ini ada disimulasikan dalam bentuk animasi yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan elemennya sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu banyak digunakan sehingga vertex ditunjukkan di kolom bagian bawah kanan ini, menunjukkan jumlah vertex yang telah digunakan. Jangan sampai berada di bawah merah karena kebanyakan elemen-elemen, apalagi elemennya nggak mensupport, hanya sebagai hiasan seperti itu. Oke, ini tadi pengenalan beberapa menu tadi 3D Asset, Sky, BGM, dan interaksi ya. Nah, kemudian di sini ada menu scene ya. Scene ini berisi scene kosong ya, seperti ini ya, scene kosong seperti ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ketika nanti sudah menyimpan, tentunya ada scene saya di sini ada muncul. Nanti akan ada muncul scene saya, kirim scene, kemudian kelas saya, dan keluar ini ada di menu scene nanti. Menyimpan yang untuk menyimpan nanti kelas ini untuk meng-create kelas dari scene yang sudah kita bangun
sebelumnya nanti. Ini contohnya misalnya saya sudah membuat beberapa scene sehingga daftar listnya ada di sini ya, ada di sini yang nanti kita bisa gunakan di kelas sesuai dengan kelas yang kita ampuh. Kemudian di situ saya close dulu. Ada menu sunting, ya biasa ini untuk undo, redo atau menduplikat, mengatur posisi ya, mengatur skala. Ini ya kita bisa gunakan kombinasi ini ya. Ya bisa menggunakan tombol Ctrl D, duplikat, Ctrl Y, redo dan Z undo. Kemudian mengatur posisi jauh dekat itu dengan huruf W, E dan R ini. Ini tampilan panel yang standar ya, nanti Bapak Ibu tidak perlu dilakukan perubahan ya jika nggak perlu. Kemudian ini pengajuan 3D asset, skybox dan BGM yang tidak ada di dalam daftar, Bapak Ibu ingin di custom bisa mengajukan ke sini. Kemudian ini pengaturan bahasanya ada dua saja Bapak Ibu ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Karena pengembangnya asli orang Indonesia, silakan Bapak Ibu pilih Indonesia di sini ya, supaya tidak kesulitan nanti ada perintah-perintah yang lain ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian ada menu bantuan, ini terkait daftar kendali ya, dan hal-hal yang lain yang Bapak Ibu perlukan. Di sebelah pojok kanan atas ini ada daftar objek dan properti. Properti ini menunjukkan keberadaan dari objek tersebut, mulai dari posisi, rotasi maupun skala. Nah, sekarang pastikan Bapak Ibu masuk pada menu kosong ya, kosong sama sekali ya. Nah, seperti ini tampilannya, sudah Bapak Ibu. Ada player yang berada di dalam ruang hampa, sudah seperti ini ya. Ya, di menu scene baru. Itu pakai mouse apa enggak? Lebih bagus pakai mouse, kalau enggak pakai mouse agak susah karena nanti ada klik kanan. Klik kanan ini untuk kita menggerakkan begini pakai klik kanan ini. Kalau enggak pakai klik kanan kita tekan yang sini agak repot tanda tangan kita. Tanpa misalnya ya slide kombinasi klik kanan, nah ini bisa nih tanpa mouse saya bisa nih ya, tapi lebih enak klik kanan aja untuk bisa menggerakkan ini slide. Sen kosong ya, sen kosong sini slide. Oke, sen kosong ini kan ini ibaratnya player yang akan bermain di VR ini ya. Ada 3 panah ke atas ya, yang kuning ini untuk naik turun ya, jangan sampai nanti objeknya ini tenggelam ya. Panah horizontal, nah ini, nah juga panah ini ya, nah, ini untuk menggerakkan ini biasa ini dengan tarikan mouse kiri kanan biasa yang ini. Ini gambarnya panah. Bagaimana dengan yang melengkung? Melengkung ini berarti untuk memutar. Memutar ya, noleh ke kiri, noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan. Nah, misalnya nanti playernya ini harus menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, berarti Bapak Ibu ngambil ke yang ini, yang melengkung ini. Sebelahnya lagi adalah ukuran. Kalau player saya rasa Bapak Ibu nggak usah dirubah ukurannya ya, standar aja ya. Oke, ini kita masih di dalam ruang hampa. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih lingkungan yang Bapak Ibu sukai. Ya, ini asetnya adalah Bukit Safa dan Marwah. Ini kita bisa masukin lebih dalam Bapak Ibu. Ini berarti playernya adalah tenggelam. Harus disesuaikan. Pastikan tadi Bapak Ibu ya, playernya tidak melayang dan tidak tenggelam. Titik awalnya Bapak Ibu juga sudah harus tentukan dari mana dan mau jalan kemana. Saya penasaran mau mendekati tadi yang jalan-jalan tadi sahabat. Tadi ada yang kelihatan jamaah sedang jalan-jalan tadi. Nah, saya mau dekati ini.
Oke, baik Bapak Ibu, untuk sempurna produk memang ini memerlukan waktu yang lama ya, memang waktu lama dan perlu eksplor lebih lanjut supaya lebih terbiasa. Nah, mungkin dari saya ini aja dulu Bapak Ibu ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Yani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.